biasa di ngobrol santai bareng Toyota Kartika Sari. Elma nggak sendirian. Di sini juga ditemani sama cowok-cowok di sebelah Elma. Ada yang di pojok sana. Kalian udah bosen ya kayaknya. Kembali lagi. Kembali lagi bersama kita ada siapa Mas? Mas Aris. Mas Aris, dan yang di tengah ini lagi-lagi pendatang baru ya. Ini kayaknya salah satu pembalap Toyota Kartika Sari lagi. Mungkin bisa diperkenalkan dulu Mas. Ya, perkenalkan saya pembalap baru dari Kartika Sari Motorsport, Romi Trianata, biasa dipanggil Romi. Panggilannya Mas Romi. Iya. Oke, Mas Romi ini mungkin karena aku juga belum terlalu kenal nih sama Mas Romi ya, karena masih baru juga. Mungkin bisa perkenalan lebih jauh nih Mas. Mas Romi asalnya dari mana, umur berapa, makanan favoritnya apa? Nama Romi Trianata, kebetulan alhamdulillah berumur 26 tahun tahun ini. Terus asalnya saya dari Kalimantan Timur, dari Samarinda. Oh, kok jauh banget Mas Romi? Kebetulan kemarin sekolah di sini, kuliah di sini, terus mengikuti ya balapan di Pulau Jawa. Oke, jadi asalnya dari Samarinda. Sejak kapan di Malang Mas Romi? Di Malang sejak tahun 2016. Udah cukup lama juga ya, 2016 ke 2024 itu berarti 8 tahun. Sekitar 8 tahun. Sekitar 8 tahun. Benar. Nggak pengen balik ke Samarinda? Belum tahu. Soalnya di Malang enak ya Mas ya? Iya. Kebetulan apalagi- juga gabung di Kartika Sari. Apalagi udah gabung di Kartika Sari Motorsport Iya. juga. Itu ceritanya gimana sih Mas? Kok bisa tiba-tiba jadi pembalapnya Kartika Sari Motorsport? Sebenarnya ceritanya kebetulan juga. Kebetulan? Iya. Tiba-tiba aja gitu Iya, di jalan jadi- dipanggil, ayo gabung. Jadi pertama itu saya ikut coba ngontek Mas Randy, Alif Randy, pembalapnya Kartika Sari juga, ngontek buat gabung latihan slalom. Buat gabung latihan aja Mas? Iya, awalnya buat gabung latihan karena ya nyari tempat latihan sebenarnya agak susah ya di sini. Nah, karena itu akhirnya saya ngubungin Mas Randy, diajaklah ikut latihan bersama teman-teman Kartika Sari. Dari situ kenal sama teman-teman yang lain, akhirnya dapat ajakan buat bergabung di Kartika Sari. Dan akhirnya mau bergabung? Iya. Tertarik untuk bergabung ya ini. Iya. Itu di bulan apa, tahun berapa Mas? Bulan Kemarin sih. Oktober kayaknya, Oktober 2023 kemarin. Oh, Oktober 2023 kemarin. Nah, kalau di Kartika Sari Motorsport sendiri kan ada beberapa divisi tuh Mas. Misalnya kalau Mas Ade kemarin di divisi slalom. Terus kalau Mas Alif Randy pembalap rally dan juga slalom. Kalau Mas Romi sendiri? Kalau saya spesialis di slalom aja, Mbak. Oh, spesialis di slalom sementara. Oh, kemungkinan bakal belajar kayak Mas Randy juga berarti ya. Mungkin tidak menutup kemungkinan. Nah, kalau dari Mas Romi sendiri jadi pembalap slalom itu sejak kapan Mas? Jadi pembalap slalom itu dari tahun 2016 juga. Oh, dari tahun 2016 Iya, itu dari saya pertama di Malang dikenalkan dengan slalom gitu. langsung menekuni Iya, sampai sekarang. dunia perslaloman ini. Iya. Nah, kejuaraan apa aja Mas yang udah pernah ikut? Biasa sih ngikutin kejuaraan daerah, kejurprov di Kalimantan sana. Terus juga di Jawa Timur juga sempat ikut. Terus kejurnas juga. Oke, kalau untuk di tahun ini sendiri nanti bakalan bertarung di kelas apa tuh Mas? Kalau di kelas kejurnasnya saya akan bertarung untuk kategori pembalapnya saya di non sidit menggunakan A3, kelas A3. Non sigit kelas A3. Mungkin apa ya Mas ya? Apa sih tips-tips sebelum bertanding di kejurnas slalom yang dari Mas Romi sendiri biasanya tuh ada nggak sih tips-tips spesial yang bisa dibagi nih, yang bisa di-share ke sobat KS? Tips spesial sih nggak ada Mbak ya. Ya mungkin banyak orang sudah yang melakukannya ya. Biasa saya ya normal aja sebelum balapan, istirahat yang cukup, terus mencoba menghilangkan pikiran-pikiran yang ngebuang pikiran-pikiran
yang nggak penting dulu lah selama mau balapan gitu. Fokus buat balapan. Gitu ya, nggak boleh overthinking mungkin Ya, ya, bener. sama masalah-masalah lain yang nggak ada hubungannya sama balap. Jadi Iya. harus fokus ya Mas. Fokus di balapnya. Selain menjaga kondisi tubuh Iya. juga agar tetap fit, pikiran juga harus dijaga biar selalu clear Bener. ya agar itu persiapannya. Nah, kalau dari persiapan mobilnya kan biasanya kan udah dijelasin nih sama Mas Haris. Nah, yang sekarang Elma pengen tahu tuh Mas Haris, kalau dari sisi persiapan settingan mobil slalom atau rally itu kan pasti agak perbedaan. Nah, perbedaannya tuh kayak apa sih Mas Haris? Ini terutama kita bahas di slalom ya. Untuk slalom sendiri kita ada 3 pembalap untuk sementara, mungkin nanti akan nambah ke empatnya di rally yang satu kan. Di slalom sendiri yang pertama yang kita siapkan, kita main di mana dulu. Itu Nah, berpengaruh ya? Berpengaruh karena nanti menentukan kondisi aspalnya waktu kita misalkan ke kota A gitu kan. Biasanya nanti main di tempat ini gitu. Nah, itu harus kita tentukan aspalnya seperti apa. Main di kota ini dengan kondisi Iya. aspal yang seperti ini. Betul. Nah, bisa jadi settingan setiap kota pun nanti juga bakalan berbeda Mas. Karena kan ada yang pakai beton juga, ada yang aspalnya kasar, ada yang aspalnya halus, kemudian berdebu kayak gitu. Nah, kita menyesuaikan. Nah, untuk settingan sendiri seperti yang saya sampaikan kemarin itu kan setiap pembalap keempat-empatnya itu kan berbeda ya, berbeda. Cuman untuk feel sendiri di slalom kita biasanya kita cari yang di tengah dada kebanyakan setting gitu. Jadi posisinya kalau di slalom itu kita ada 4 pembalap. Bisa jadi keempatnya ini settingan berbeda, cuman kita ambil di tengahnya. Mungkin nanti yang menyesuaikan adalah di tekanan ban ya, di tekanan ban. Karena itu juga berpengaruh dari bobot masing-masing pembalap, feel-nya pasti berbeda dengan tekanan ban yang berbeda. Itu seperti itu. Terutama di slalom kan yang paling penting kaki-kaki Mas. Kaki-kakinya itu ya, Untuk persiapannya bertarung. harus mantap dulu ya. Betul, untuk bertarung di kelas standar hanya itu. Nah, itu kaki-kakinya harus benar-benar disesuaikan sama setupnya pembalap nih yang diminta. Karena ya seperti yang bilang tadi itu setiap pembalap bisa berbeda, feel-nya setiap pembalap tekniknya berbeda. Nah, kayak Mas Romi baru turun slalom kan 2016 itu kan ya. Nah, beda halnya kayak Mas Adi ya kemarin ataupun Mas Randy yang sudah mungkin mulai dari kecil gitu kan. Nah, itu nanti feel-nya pasti beda. Gitu. Oke, nah yang menarik lagi nih Mas, mungkin kan kalau sebagai orang awam nih, aku melihatnya itu kayak soal-soalnya selalu itu kan susah ya. Nah, itu nih dari Mas Ari sendiri sebagai teknisinya dan juga dari Mas Romi nih sebagai pembalap, itu ada tips atau apa ya, maksudnya gimana sih cara mengingat-ingat soal selalu yang susah itu? Kalau Mas Romi gimana Mas? Kalau saya sih sebenarnya kan dibilang susah banget sih enggak. Karena kalau salam kita di sini itu kunnya dibedakan dengan 2 warna. Ada warna hijau dan ada warna merah. Jadi kalau untuk warna merah itu kita posisi mobil belok ke kanan, jadi kun berada di kanan mobil. Sedangkan warna hijau itu ada di kiri mobil. Jadi buat menghafalnya sih kalau saya ngelihat dari warna-warna itu aja sih Mbak. Itu udah cukup memudahkan Iya, ya. udah cukup memudahkan. Benar. Oke. Kalau dari Mas Ari sendiri Mas? Kalau dari teknisnya karena kita kan sebenarnya dapat soal itu sebelum masuk hit ya Mas Romi. Iya, biasa sih sehari sebelum. Sehari sebelum ataupun ya sehari sebelum besoknya kita udah mulai balapan. Nah, itu kalau kita dari tim sebagai teknisnya itu lihatnya kan sudah ada gambarnya tuh Mas. Sebenarnya kalau teman-teman mau terjun itu kita sudah dapat soalnya sebelum Sehari balapan. sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat gambarnya, kemudian tanda di situ udah ada tandanya merah ataupun hijau itu udah ada berkemana. Pink nggak ada ya Mas? Betul. Pink. Pink bakalan diadain kayaknya. Mundur ya. Mungkin siapa tahu cewek-cewek makin banyak yang tertarik buat jadi pembalap kalau ada yang warna pink. Boleh tuh. Gimana? Ya jadi Sorry. gini, posisinya kalau kita udah dapat soalnya, kalau dari tim sendiri karena kita nggak terjun di balapannya, kita menyesuaikan setup bisa dari situ. Misalkan berapa banyak tikungan rekanannya, seperti apa soalnya.
banyak panjangnya atau pendek patah-patah. Nah, nanti kita bisa menyesuaikan setup mobilnya sesuai kondisi besok nih mau balapan kayak gitu. Jadi posisinya kalau teman-teman yang baru turun di slalom itu nggak usah khawatir ya, di situ kita sudah dapat soalnya, tinggal gimana kita mengingat kun-kunnya saja, posisi kunnya nanti yang dilewati yang sebelah mana. Udah aja. Mungkin nanti untuk pemula juga seperti yang saya sampaikan kemarin, di sini ada beberapa pembalap. Biasanya sih sering main ke sini, jadi teman-teman bisa main, nanti bisa tanya-tanya langsung. Nanti kalau ada waktu pas kita latihan bisa ikut join langsung. Betul banget. Tadi kan sudah dibagi berbagai tips yang bermanfaat sih kalau menurut saya, dari pembalapnya langsung dan juga dari teknisinya langsung. Nah, jadi buat teman-teman sobat KSM yang tertarik terhadap dunia balap, terhadap otomotif, itu bisa boleh banget ya datang ke sini ngobrol-ngobrol sama kita. SPK mobil lagi juga boleh loh. Sebelum datang ke sini kalau mau telepon dulu bisa, nanti bisa tanya-tanya ke sales kesayangan Anda juga dulu. Nah, mungkin untuk tips-tips selanjutnya dan hal-hal menarik lainnya mengenai otomotif dan juga motorsport pastinya akan kita bahas di episode-episode selanjutnya. Untuk episode kali ini mungkin bisa kita akhiri dulu. Terima kasih banyak untuk Mas Aris dan Mas Romi atas sharingnya pada hari ini. Terima kasih juga untuk sobat KSM yang sudah menyempatkan untuk menonton. Jangan lupa tetap subscribe ya biar nggak kelewatan episode dan tips berikutnya. Terima kasih banyak. Dadah. Nah, untuk sobat KSM, Salma mau kasih info nih. Udah tahu belum ya kalau sekarang Kartika Sari Motorsport udah rilis merch pertama kita nih. Nah, pastinya kita punya kaos Kartika Sari Motorsport yang cocok banget untuk aktivitas sehari-hari karena bahannya Gigisen sangat cocok, bagus, lembut untuk kalian semua untuk beraktivitas sehari-hari maupun melakukan hobi kalian nih. Untuk kalian yang hobinya motorsport, nonton rally, nonton slalom, ini kaosnya cocok banget untuk kalian pakai karena desainnya juga oke pastinya. Yang mau tahu desain lengkapnya dan mau check out sekalian bisa langsung ke TikTok Shop Kartika Sari Motorsport ya. Jangan lupa juga cek di Instagram kita di Kartika Sari Motorsport untuk tahu detail dari kaos ini. Jangan lupa segera di check out ya, nanti bisa kembaran sama Salma juga.